Laporan Praktikum Fisika Arus DC. Perkenalkan, nama saya Tubagus Angki Alfaki, absen 34, kelas 12 IPA 3. Selanjutnya pendahuluan. Latar belakang arus listrik searah adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau hanya negatif saja, atau tidak berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Arus listrik searah dikenal dengan singkatan DC, direct current. Sesuai dengan namanya, listrik arus searah ini mengalir ke satu jurusan saja dalam kawat penghantar, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Penerapan arus listrik searah dapat dilihat di dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selain itu, dalam penerapan hukum Kirchhoff pada suatu rangkaian juga terdapat arus listrik searah. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara tegangan V, kuat arus I, dan hambatan Ohm dalam sebuah rangkaian. Yang kedua, mengukur beda potensial pada rangkaian listrik. Yang ketiga, menganalisa rangkaian seri dan paralel. Dan yang terakhir, untuk memenuhi nilai ujian praktek fisika. Landasan teorinya, arus listrik adalah aliran muatan listrik. Arah arus listrik sesuai dengan arah aliran muatan positif atau berlawanan arah dengan arah aliran muatan negatif. Arus listrik mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah dalam rangkaian tertutup. Kuat arus adalah jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar persatuan waktu. Dengan demikian, satuan arus listrik dalam SI adalah Coulomb per sekon, yang lebih dikenal dengan ampere. Diambil dari nama seorang fisikawan Prancis bernama André-Marie Ampère, seorang ahli fisika dari Jerman yang bernama Georg Simon Ohm menemukan hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya. Hukum Ohm dinyatakan dalam persamaan V sama dengan I kali R. I sama dengan tegangan atau beda potensial atau volt. R sama dengan hambatan atau resistensi atau ohm. I sama dengan kuat arus atau ampere. 1 ohm adalah besarnya hambatan suatu penghantar sehingga dapat dihasilkan arus 1 ampere oleh beda potensial sebesar 1 volt. Rangkaian listrik. 1. Rangkaian listrik seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang terbentuk dari piranti-piranti yang dihubungkan dan membentuk suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga masing-masing dari simpulnya menjadi titik pertemuan bagi dua piranti saja. Ciri komponen dipasang secara seri adalah arus yang mengalir pada masing-masing komponen besarnya sama. Ini gambarnya. 2. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar sehingga merupakan rangkaian bercabang. Arus yang diterima oleh setiap cabang masih lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Hal ini akan membuat nyala lampu akan terlihat lebih terang. Ini contoh gambarnya. Rangkaian listrik. Seperti yang pada di gambar, kita tahu ada perbedaan rangkaian seri dan paralel. Arus di rangkaian seri I itu sama semua dari I1, I2, I3 sama. Sementara di rangkaian paralel arus I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Tegangan rangkaian seri itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Sementara tegangan rangkaian paralel V-nya itu sama semua mulai dari V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Hambatan pada rangkaian seri adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Sementara di rangkaian paralel 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Metode percobaan. 1. Alat dan bahannya adalah PET lab atau baterai, kabel, resistor, voltmeter, dan amperemeter. Yang kedua, skema percobaan. Menyusun rangkaian listrik yang sudah ditentukan, kemudian mencari tegangan di masing-masing resistor dan arus setiap rangkaian. Yang ketiga,
data pelaksanaan percobaan. Yang keempat, analisa perhitungan. Dan yang terakhir, data dan hasil. Seperti yang kita lihat di sini, ada rangkaian campuran antara seri dan juga paralel. Di sini ada baterai dengan tegangan 8 volt. Kemudian di sini ada resistor dengan hambatan 2 ohm. Bisa kita bilang adalah R1. Di sini juga ada hambatan 1 ohm. Ini kita bilang R2. Dan di sini ada hambatan 2 ohm. Dan ini disebut juga R3. Seperti kita lihat harusnya 3 ampere. Berarti ini ada arus di R1. Ini 2 ampere di arus di R2. Dan ini 1 ampere arus di R3. Sekarang kita akan hitung voltnya atau tegangannya. Kita coba pada R1 terlebih dahulu. Tegangan di R1 adalah 6 volt. Sekarang kita buktikan apakah tegangan di R2 dan R3 ini sama dengan tegangan di R1. Dengan di R2 sama dengan 2 volt. Tegangan di R3 2 volt juga. Sepertinya berbeda ya, sebab rangkaian paralel memiliki V-nya itu sama, berbeda dengan rangkaian seri. Sekarang kita akan berpindah ke metode perhitungannya, bagaimana cara kita mendapatkan hasil tersebut. Sekarang kita akan analisa perhitungannya, apakah jawaban praktik di PATLAB sesuai dengan rumus. Langkah pertama, mencari hambatan total atau R total. Seperti yang kita tahu, R2 dan R3 ini paralel sehingga menggunakan rumus paralel terlebih dahulu. Baru kita akan tambah dengan rumus serinya. 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya. 1 per 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 plus ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2 sama dengan 2 per 3 ohm. Kemudian kita masukkan rumus serinya, tinggal ditambah saja. R1 ditambah R2 sama dengan 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 6 ditambah 2 per 3 sama dengan 8 per 3 ohm. Kita telah menemukan hambatan totalnya atau R total. Kemudian langkah kedua, kita akan mencari arus total di R1-nya. Di sini adalah tegangan baterai perhambatan totalnya, sehingga kita dapat 3 ampere itu adalah arus total di R1. Kemudian langkah ketiga adalah mencari arus di R2 dan di R3 atau di 1 di 3. Kita telah tahu bahwa arus di R1 itu sama dengan 3 ampere. Di sini kita menggunakan perbandingan. Karena ini paralel sehingga V-nya itu sudah pasti sama. Kita coret saja V-nya. Sehingga kita masukkan angkanya 1 per 1 berbanding 1 per 2 kita kali 2. Berarti kita dapatkan perbandingan 2 berbanding 1. Kemudian kita masukkan ke rumus I2 sama dengan perbandingannya tadi 2 per 2 ditambah 1 dikali 3. 2 tambah 1 sama dengan 3.
kita coret tiganya, sehingga yang tersisa 2 ampere. I3 sama dengan 1/2 ditambah 1 dikali 3. 2 ditambah 1, 3. 3-nya kita coret, sehingga tersisa 1 ampere. Hingga arus di R2 2 ampere dan arus di R3 1 ampere. Langkah keempat, mencari tegangan pada masing-masing hambatan. Menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. V1 sama dengan I1 dikali R1 sama dengan 3 dikali 2, hasilnya 6 volt. Kemudian V2 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan 2 dikali 1, sehingga hasilnya 2 volt. Kemudian V3 sama dengan I3 dikali R3 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2 volt. V2 dan V3 sama karena mereka rangkaian paralel, sedangkan V1 rangkaian seri. Kesimpulannya adalah yang pertama, percobaan PET lab sesuai dengan hitungan rumus, yaitu arus pada R1, R2, dan R3 sama dengan 3 ampere, 2 ampere, dan 1 ampere, atau arus pada rangkaian seri selalu sama. Yang kedua, tegangan pada rangkaian seri selalu berbeda, sementara tegangan pada rangkaian paralel sama, seperti R1 atau seri sama dengan 6 volt, sementara R2 dan R3 atau paralel memiliki tegangan yang sama, yaitu 2 volt. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.